Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Maria Yuliana Pane akan melanjutkan tugas kelayakan usaha. Saya akan memulainya. Baik, saya akan memulai dari kriteria investasi. Kriteria investasi terbagi dari skenario 1 yaitu kondisi normal dan skenario 2 yaitu kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Baik, kita akan menganalisis di skenario 1 kondisi normal. Terdiri dari pemasukan yang terdiri dari rinciannya itu adalah pemasukan yang terdiri dari hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, nilai sisa. Kita akan menganalisisnya ini terlebih dahulu. Pemasukan pada tahun ke-0 senilai 0 karena investor masih menginvestasikan uangnya, maka hasil yang didapat pada tahun ke-0 masih 0. Sedangkan pada tahun pertama yaitu 168 juta, pada tahun kedua yaitu 168 juta, pada tahun yang ketiga yaitu 168 juta, pada tahun keempat yaitu 168 juta, pada tahun kelima yaitu 200 juta 745 ribu. Selanjutnya di hasil penjualan per tahun yaitu 168 juta. Pada tahun pertama 168 juta, pada tahun kedua 168 juta, pada tahun ketiga 168 juta, dan pada tahun keempat 168 juta, dan pada tahun kelima juga 168 juta. Selanjutnya di jumlah panen. Jumlah panen per kilo. Jadi ini analisisnya per tahun. Jadi dalam satu tahun ada dalam satu tahun itu 24.000 kilo. Itu per satu siklus terdiri dari 8.000 kilo. Jadi dalam satu tahun itu ada 3 siklus, makanya hasilnya 24.000. Didapat dari SUM standar budidaya tanam G69 sampai dengan BH69. Itu didapat dari sini. C69 dalam satu tahun. Jadi dari sini sampai 1 tahun. Dari sini, makanya hasilnya 24.000. Begitu juga pada tahun kedua 24.000, pada tahun ketiga 24.000 kilo, pada tahun keempat 24.000 kilo, pada tahun kelima 24.000 kilo. Kita lanjut di harga panen per tahun, yaitu senilai 7.000, pada tahun kedua juga 7.000, pada tahun ketiga juga 7.000, pada tahun keempat juga 7.000, dan tahun kelima yaitu 7.000. Maka nilai sisanya itu sebesar 32.745.000. Oke, dari sini kita bisa melihat di pemasukan. Makanya pada tahun kelima pemasukannya itu 200.745.000 didapat dari hasil penjualan tahun kelima ditambah nilai sisa sebesar 32.745.000. Maka pemasukannya itu sebesar 200.745.000. Baik, kita lanjut di pengeluaran. Pengeluaran sebesar 80.220.000 itu dari sumber ini. Sumbernya ini. Dari sum E13, E14, E30. Dari penjumlahannya ini. Dari penjumlahan biaya tetap, biaya variabel, dan investasi. Makanya hasil dari pengeluarannya yaitu 80.220.000. Begitu juga dengan pada tahun pertama, yaitu pengeluarannya itu 86.172.886 juta.
172.842.000. Itu didapat dari penjumlahan investasi, penjumlahan variabel, dan penjumlahan biaya tetap. Pada tahun ketiga juga sama. Jadi kita bisa mengkopinya. Jadi bisa mengkopinya. Dari sini kita copy ke samping. Maka hasilnya akan berbeda-beda, yaitu pada tahun 96.392.842.000. Maaf, maka pengeluaran pada tahun keempat yaitu 96.392.842. Dan pada tahun kelima juga 86.172.842. Maka totalnya ini semua, total dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, hasilnya 532.208. Maka persentasenya adalah 100%. Selanjutnya kita masuk di investasi. Investasi itu adalah investasi dan penyusutan. Kita klik ini, investasi dan penyusutan. Ini maaf, ini itu yaitu sebesar 80.220.000 rupiah. Dia didapat dari investasi dan penyusutan dia pada tahun, kenapa dia pada tahun pertama, tahun ketiga, dan tahun kelima itu tidak ada, karena di investasi penyusutan di sini juga tidak ada. Investasi penyusutan di sini juga tidak ada. Nah, dia bisa dilihat pada tahun ke-0 itu dia 80.220.000, pada tahun pertama dia tidak ada, pada tahun kedua ada, pada tahun ketiga tidak ada, pada tahun keempat ada, pada tahun kelima tidak ada. Jadi dia juga sama seperti ini. Ini adalah nilai dari investasi dan penyusutan. Selanjutnya di biaya variabel. Biaya variabel itu pada tahun ke-0 senilai 0 rupiah. Karena dari mulai persiapan lahan sampai karung hasil panen di tahun ke-0 itu tidak ada, karena investor masih menginvestasikan uangnya, jadi tidak ada, maka 0. Oke, pada tahun pertama itu sudah mulai ada di pengeluaran, mulai dari persiapan lahan sampai di material karung hasil panen ada. Jadi kita jumlahkan ini, hasilnya di biaya variabel tahun pertama itu senilai 53.527.500. Ini. Rumus ini juga sudah ada di standar budidaya tanam sebelumnya. Dia sudah ada di standar budidaya tanam sebelumnya. Seperti ini. Kita klik standar budidaya tanam di B44. Itu ini. Standar budidaya tanam. Senilai 5.760.000. Ini semua ada pada standar budidaya tanam. Jadi ini sudah menggunakan rumus ya teman-teman. Makanya persentasenya ini adalah 5,5%, 1,4%, 7,4%, 0,9%, 55% sampai di 0,2%. Itu sudah ada rumusnya sendiri. Dia sudah ada rumusnya sendiri seperti ini. Sama dengan K16 di pengeluaran tahun kelima dibagi K12. Hasilnya sudah ada 5,5%.
Selanjutnya kita di biaya tetap. Jadi ini semua sudah ada rumusnya sendiri. Jadi kita ikuti saja. Oke. Ini juga sudah ada seperti tadi sudah saya jelaskan. Bisa dilihat dari ini sama ini dibagi, maka hasilnya dapat persentasenya. Oke, selanjutnya di biaya tetap. Biaya tetap pada tahun ke-0 yaitu Rp0 karena tidak ada kegiatan karena investor masih menginvestasikan uangnya. Oke, selanjutnya di pada tahun ke-0 biaya tetapnya itu senilai 32.645.341 perak. Itu didapat dari transportasi, sewa lahan, perbaikan alat, penyusutan per tahun, yaitu pada transportasi pada tahun pertama yaitu 641.300, sewa lahan adalah 22 juta. Pada perbaikan alat itu 1.078.000, penyusutan per tahun 8.926.041 rupiah. Ini per tahun. Bisa dilihat rumusnya. Rumusnya juga sama. Jadi kita tinggal mengcopy aja pada standar budidaya tanam. Dia di standar budidaya tanam. Di standar budidaya tanam. Ini 641.300 ini ada di sini. Semua sudah ada tersedia di sini. Kita tinggal copy dan tempel di sini. Di biaya tetap. Maka pada biaya tetap di transportasi persentasenya adalah 31,3%, pada transportasinya 0,6%, pada sewa lahan 21,1%, pada perbaikan alat 1%, pada penyusunan per tahun yaitu 8,5%. Baik, kita akan lanjutkan di keuntungan. Keuntungan itu dihitung per tahun. Pada tahun ke-0 dia mendapatkan minus yaitu 80.220.000 rupiah karena dia belum melakukan kegiatan olah lahan dan lain-lain di tahun ke-0, makanya dia masih minus ya karena dia menginvestasikan uangnya. Oke, pada tahun pertama dia sudah mendapatkan keuntungan 81.827.156. Itu dari pemasukan dikurang pengeluaran. Jadi pemasukan pada tahun pertama 168 juta dikurang 86.172.842. Ya, itu menghasilkan 81.827.158 rupiah. Nah, begitu juga pada tahun kedua, dia akan pengurangan pemasukan pada tahun kedua dikurang pengeluaran sebesar 86.902.842 rupiah. Maka hasilnya 81.097.158 rupiah. Begitu sampai tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Maka total selama 5 tahun sebesar 350 juta 710.000 350 juta 710.079, maka 350 juta 710.792 rupiah itu dari ini semua
totalnya dari mulai pada tahun ke-0 sampai pada tahun ke-5 dijumlahkan. Makanya hasilnya ini 350.710.792 rupiah. Maka kita lanjutkan di kriteria investasi dengan asumsi 10%. Maka PV penerimaannya itu pada tahun ke-0 tidak ada, sedangkan pada tahun kedua, pada tahun pertama ada, yaitu 152.727.273 rupiah. Itu didapat dari asumsi per tahun, yaitu 0,91 dikali dengan pemasukan sebesar 168 juta. Ini semua dengan asumsi DR ini sudah ada rumusnya, seperti pada tahun ke-0 1%, pada tahun kedua 0,91, pada tahun ketiga 0,83, sampai pada tahun kelima 0,62. Itu sudah ada rumusnya seperti di atas ini. Lanjut pada tahun kedua juga sama, yaitu asumsi DR-nya itu dikali dengan pemasukan 168 juta. Jadi hasilnya 138.842.975 rupiah. Nah, ini pada tahun kedua. Pada tahun ketiga, keempat, kelima juga rumusnya yang sama. Kita copy dan blok dengan rumus yang ada. Maka ini. Selanjutnya dengan PV biaya. PV biaya yaitu 80.220.000 rupiah. Maka itu pada tahun ke-0. Sedangkan pada tahun pertama didapat dari DF dengan asumsi DR pada tahun pertama dikali dengan pengeluaran sebesar 86.172.842. Nah, itu menghasilkan 78.338.946,97 perak. Nah, itu pada tahun pertama. Pada tahun kedua, pada tahun ketiga, pada tahun keempat, pada tahun kelima juga rumus yang sama. Jadi kita tinggal copy dan geser ke samping. Rumusnya sama. Dan PV biaya pada tahun kelima itu ya pada tahun ketiga 71.820.530 rupiah, pada tahun keempat 64.742.931 rupiah, pada tahun keempat 65.837.000 rupiah, pada tahun kelima 53.506.554 rupiah. Nah, kita lanjut di PV keuntungan. Pada tahun ke-0 yaitu minus 80.220.000 rupiah. Pada tahun pertama dia mendapatkan sebesar 74.388.325 rupiah. Itu dari keuntungan pada tahun pertama dikali DF dengan asumsi DR sebesar 0,91, maka hasilnya 74.388.325.000. Itu berlaku sampai pada tahun kelima. Jadi tinggal dimasukkan rumus yang ada, yaitu keuntungan dikali kriteria investasi pada tahun-tahun selanjutnya, seperti pada tahun kedua sampai tahun kelima. Maka hasilnya sudah ada. Jadi bisa di copy
di blok dengan rumus yang ada, tinggal digeser ke samping. Nah, maka NPV-nya itu dari penjumlahan PV keuntungan pada tahun ke-0 sampai tahun ke-5 menghasilkan 242.717.674 itu adalah NPV-nya pada tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Selanjutnya pada gross BC-nya itu 1,59 yaitu dari ini, dari PV penerimaan dibagi PV keuntungan. Jadi hasilnya 1,59 dengan Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 1,59. Begitu juga dengan net BC-nya. Net BC-nya adalah jumlah PV keuntungan dibagi dibagi 43 dibagi 43, maka satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 4,03. Nah, ini. Jadi pada tahunnya ini dibagi saja. IRR-nya itu adalah 99% dengan pengembalian investasi sebanyak 99% selama 5 tahun. Yaitu dari penjumlahan keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Selanjutnya di BEP unit kilogram per hektar yaitu 6.844. Dari sini bisa dilihat dari 30 dari biaya tetap tahun pertama dikurang biaya variabel tahun pertama kurang, buka kurung sebelumnya, buka kurung, kurang, buka kurung lagi, 14. Jadi ini semua ada rumusnya dari F9 dengan nilai 24.000 dikurang 53 juta sekian dibagi F8 bagi 24.000. Jadi ini F9 sebagai 7.000. Jadi begini, biaya tetap sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung F9 7.000 dikurang buka kurung biaya variabel 53 juta dibagi jumlah panen sebesar 24.000 tutup kurung, maka hasilnya 99%, maka pengembalian investasi sebanyak 99% selama 5 tahun. Maaf, maka hasilnya 6.844. Jadi pada tahun pertama sampai tahun ke-5 hasilnya sama, yaitu 6.844. Selanjutnya di BEP penerimaan. Hasilnya sebesar ini. Jadi bisa dilihat dari rumusnya ini, biaya tetap
dibagi 1 kurang buka kurung biaya variabel dibagi hasil penjualan tutup kurung, maka hasilnya 47.910.349. Jadi pada tahun pertama sampai tahun keempat juga dia sama, yaitu 47.910.349. Oke, selanjutnya di perhitungan payback periode. Maaf, ini ada kesalahan. Di 2,87. Nah, ini sudah ada rumusnya tersendiri, yaitu 4 ditambah kumulatif tahun ke-4 dibagi kumulatif tahun ke-5. Nah, hasilnya senilai 2,87. Jadi investasi akan kembali di tahun ke-2,87. Jadi kumulatif per tahunnya itu bisa dilihat tahun ke-0 minus 80 juta sekian, pada tahun ke-1 yaitu minus 5 juta sekian, pada tahun ketiga 61 juta sekian, pada tahun ketiga yaitu 122 juta, pada tahun keempat yaitu 171 juta, pada tahun kelima sebesar 242 juta 717.674 rupiah. Jadi itu adalah hasil dari skenario 1 kondisi normal yang akan dilanjutkan dengan skenario kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis itu ada di skenario 2. Namun untuk skenario 1 sudah kita bahas. Untuk itu cukup sampai di sini skenario 1. Terima kasih.